Ampunkan segala salah dan dosa kami Tuhan, berfirmanlah kepada kami semua, karena sesungguhnya kami telah sedia membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan bagi kita dari surat Roma pasalnya yang ke-8. Kita baca ayat 1 hingga ayatnya yang ke-17. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian di bawah judul perikop hidup oleh roh. Ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam Dia yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh roh Allah, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Yang disebut berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman Allah, yang memeliharanya, serta yang terus melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Shalom. Saudara-saudara yang kekasih dan diberkati Tuhan, saya sedih dari mimbar ini melihat bahwa semakin hari semakin kosonglah kursi-kursi ini. Hanya ada dua kemungkinan, ibadah yang semakin membosankan atau Bapak dan Ibu yang memang tidak rindu untuk bersekutu. Tetapi mungkin kayaknya kebiasaan di bulan-bulan 6, 7, 8 itu orang-orang sudah semakin mundur. Nanti dia akan muncul kembali di bulan 10, 11, 12, 1, 2 dan begitu seterusnya siklus kehidupan manusia. Tapi kiranya kita semua yang hadir pada pagi hari ini adalah orang-orang yang terpanggil untuk tetap setia apapun keadaan kita, baik atau tidak baik keadaan kita tetap setia untuk terus memuliakan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, saya mengawali renungan ini dengan sebuah ilustrasi. Saya mohon maaf, ini hanya sekedar ilustrasi yang saya baca. Sekiranya menyinggung Bapak dan Ibu, saya mohon untuk dimaafkan. Satu kali ada seorang raja yang sudah cukup berumur, dia tidak punya anak, dia tidak punya ahli waris, dan dia akan menggantikan
kepemimpinannya sebagai seorang raja dengan membuat sayembara. Karena dia tidak punya anak, dia tidak punya ahli waris, sehingga dia hendak mencari penggantinya dengan sebuah sayembara. Jadi dia mengundang seluruh pemuda-pemuda yang ada di sekitaran kerajaannya. Berkumpullah semua pemuda-pemuda di tempat aula besar untuk mendengar sayembara dari sang raja. Lalu sang raja berkata begini, saya tidak punya keturunan dan saya akan segera mati, tetapi saya akan memberikan tahta ini kepada salah satu dari antara kalian, hai pemuda. Begitu ucap si raja. Pemuda itu kemudian diberikan satu orang satu benih, satu orang satu bibit tumbuhan, dan raja berpesan, pada tahun berikutnya silahkan datang membawa hasil dari bibit atau benih yang saya berikan kepada pemuda-pemuda ini. Jadi satu orang diberi satu bibit, satu orang, setiap pemuda diberikan satu benih yang diberikan oleh sang raja. Pulanglah mereka ke rumah mereka masing-masing dengan janji, tahun kemudian di hari yang sama, di bulan yang sama, di tanggal yang sama dengan tanggal diberikannya benih, mereka akan datang membawa hasil dari benih yang diberikan kepada para pemuda itu. Bulan pertama, pemuda-pemuda berkumpul dan ada satu pemuda, sebutlah namanya Tatu. Ada nggak di sini yang namanya Tatu? Saya mau pakai nama Ucok, ada juga nama Ucok. Saya pakai nama Tatu, ada juga nama Tatu. Saya mau pakai nama Atu, juga ada nama Atu. Ya sudahlah, kita pakai Tatu sajalah karena orang Saluan. Tatu bersama dengan teman-temannya. Teman-temannya berbincang-bincang, kita tanaman so mulai tinggi, so mulai kelihatan DP anak-anak pohon. Lalu Tatu berkata, kok saya pohon tidak tumbuh-tumbuh, begitu ya. Tatu curhatlah ke mamanya, mak, teman-teman yang lain bibitnya sudah mulai bertumbuh, disiram, diberi pupuk, kok saya punya pot masih begini-begini saja. Mamanya bilang, sabar, nanti juga bertumbuh. Bulan semakin berganti bulan, 6 bulan, teman-temannya berkumpul lagi. Bagaimana nganape pohon? Sudah mulai ada kelihatan DP buah-buah kecil semua berbuah kayaknya. Tatu semakin hari semakin heran, kok bibitnya nggak berbuah. Ada yang salah bibitnya atau saya yang salah menanam? Tepat pada waktu yang ditetapkan, 1 tahun berlalu dari kejadian itu, diharuskanlah semua pemuda-pemuda itu membawa hasil bibit dari yang diberikan oleh raja. Semua membawa, ada yang berbuah mangga, ada yang berbuah kedondong, ada yang berbuah matoa, ada yang berbuah pepaya, segala jenis warna-warni buah-buahan, ada yang bunga, buah dan lain sebagainya. Tatu datang membawa pot yang tidak sama sekali berbuah. Mamanya berkata, semangat Tatu. Pasti apapun yang terjadi, yang penting Ngana so jujur, memang dia tidak berbuah. Lalu sang raja mulai menghampiri satu orang pemuda. Dia berkata, wah cantik buahnya. Satu-satu raja mulai datangi teman-teman pemuda. Sampailah raja bersama dengan rombongannya di tempat Tatu berdiri. Tatu sedikit gemetar, totofore. Raja berkata, kenapa gemetar Tatu? Maaf raja, benih saya tidak bertumbuh. Lalu raja menarik Tatu ke depan dan raja mengatakan kepada semua pemuda yang mulai menertawakan Tatu karena bibitnya tidak berbuah. Lalu raja berkata, saudara-saudara, hormatilah raja yang baru ini. Karena ternyata bibit yang diberikan oleh raja sudah direbus sehingga pasti tidak akan berbuah. Apa yang saudara-saudara bawa adalah hasil dari penipuan, dan apa yang dilakukan oleh Tatu adalah hasil dari kejujuran. Karena memang bibitnya sudah direbus dan tidak mungkin lagi bertumbuh dan berbuah. Dari ilustrasi ini apa yang Bapak Ibu tangkap? Kira-kira? Sebuah kejujuran. Asik. Yang lain? Sebuah kesabaran. Yang lain? Kalau pemerintah beri bibit, tanya dulu, ini so direbus
Kalau belum, tanam. Kalau sudah direbus, jangan sampai toh kita siram, tanam, naik, dialek, naik turun, bawa bokung. Padahal sudah direbus. Yang lain? Kebohongan. Buah dari sebuah kebohongan dan ketidakjujuran. Baik saudara-saudara, kita tinggalkan tatu dengan segala macam bunga-bunga dan buah-buah di dalamnya. Kita akan belajar dari ilustrasi ini ada dua kelompok manusia yang mewakili kehidupan orang Kristen zaman modern. Ketika kita diberi tanggung jawab, ketika kita diberi kuasa, ketika kita diizinkan untuk menikmati sesuatu oleh Tuhan, dua kelompok manusia tatu bersama dengan kelompok-kelompok orang percaya, hidup dalam kesabaran, hidup dalam kejujuran, hidup dalam kesetiaan, sekalipun menderita dan berbuah pahit, tapi kemudian dia mendapatkan hasil dari kejujuran, dari kesabaran, dari kesetiaan, dan hidup dalam kebenaran. Tetapi semua pemuda-pemuda bersama dengan kelompok orang-orang percaya yang diberikan hikmat, yang diberikan rezeki, yang diberikan berkat, yang diberikan kesempatan untuk mengelola kehidupannya, ternyata tidak menunjukkan kualitas dalam kesabaran, dalam kejujuran, dalam iman dan kesetiaan. Pada akhirnya semua yang dilakukan dengan tidak baik akan berbuah dengan hal yang tidak baik. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan masih dalam nuansa Trinitas. Minggu lalu kita bersama-sama dalam perjamuan kudus Trinitas. Minggu-minggu Trinitas adalah minggu-minggu memproklamirkan, menyatakan bahwa ketika kita ada dalam minggu-minggu Trinitas, kita mengakui bahwa Allah adalah 3 in 1. 3 dalam 1, 1 dalam 3, 3 pribadi, 1 keesaan, 1 kemuliaan, 1 kuasa, 1 kemuliaan dan tidak akan terpisahkan. Dan sudah ada dari kekekalan bahkan sampai kepada kekekalan. Nah, dalam minggu-minggu Trinitas, hari ini kita belajar oleh dua kelompok manusia, tatu dan versi teman-temannya adalah kelompok orang yang hidup oleh roh dan yang hidup oleh kedagingan. Hidup oleh roh maksudnya adalah orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yang diurapi oleh Roh Kudus, yang hidup dalam kepenuhan Kristus. Dan orang-orang yang hidup dalam daging adalah orang-orang yang hidup dengan segala keinginan daging dan sejuta hawa nafsu di dalamnya yang tidak mampu untuk diredam dan dimatikan. Orang-orang yang hidup dalam roh, ayat 5 bagian B. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ciri-ciri orang-orang yang hidup dalam roh adalah mereka yang memikirkan hal-hal yang dipikirkan oleh Roh Kudus. Kita buka dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-8. Filipi 4 ayat 8 di situ ditulis, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Orang-orang yang hidup dalam roh adalah memikirkan hal-hal yang dari roh. Yang manis-manis saja yang kita dengarkan. Kalau kira-kira ada orang yang berkumpul, hongomai, itu berarti yang sudah tidak manis itu yang didengar. Berusaha untuk menyingkirkan itu. Ada tahu si anu, berarti so tidak betul itu. Karena pasti memikirkan hal-hal yang tidak manis, yang manis-manis saja, yang membuat kita semakin bertumbuh dalam iman. Yang sedap-sedap saja didengar, yang suci-suci saja, yang mulia, yang baik, yang disebut kebajikan, yang patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Jadi tidak usah memikirkan orang yang semakin tinggi, orang yang semua ke bulan, kita orang yang cuma sibuk memikirkan kemajuan orang lain, maka kita cuma memikirkan apa yang buruk, apa yang jelek, apa yang tidak benar dengan orang lain. Lalu kita mulai melupakan apa yang seharusnya kita pikirkan.
Orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah memikirkan apa semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Itu saja yang kita pikirkan. Apa yang benar untuk diri saya, itu yang Bapak Ibu pikirkan dan apa yang Bapak Ibu lakukan. Think the best and do the best. Begitu barangkali bahasa Saluan. Pikirkan apa yang baik saja, lalu jadilah yang terbaik. Jangan memikirkan apa yang buruk. Pada akhirnya kita hidup dalam dendam, amarah, melihat orang lain posting foto, torang yang panas. Lihat orang lain beli AC, torang yang kedinginan. Orang lain beli kompor gas, torang yang kepanasan. Orang lain yang lari-lari di hako, torang yang kurus karena stres. Orang lain yang minum kopi di Arobi, torang yang kedinginan. Karena apa? Torang hanya memikirkan yang jelek-jeleknya aja gitu ya. Orang lain yang jualan, kita orang yang kalang kabut. Karena apa? Kita memikirkan yang buruk-buruknya saja. Kita memikirkan yang jelek-jeleknya saja. Barangkali mereka berjuang untuk dapat itu karena mereka punya satu goals atau satu tujuan. Maka pikirkan yang baik-baik saja. Pikirkan yang benar saja. Positive thinking. Jangan negative thinking. Kalau orang sakit positif, oh barangkali kena mah. Jangan bilang orang punya. Kita membawa vibes yang negatif, maka orang itu juga akan terbawa dengan negatif. Pikirkan saja yang benar-benar. Karena ketika kita berusaha untuk memikirkan apa yang benar, maka kita sementara sedang hidup menurut tindakan atau kuasa Roh Kudus. Itu yang pertama. Think the best and do the best. Pikirkan saja yang baik-baik, lalu jadilah orang-orang yang baik. Dan ayatnya yang ke-6 dari Roma pasalnya yang ke-8. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, hidupnya penuh damai. Dia gak suka perpecahan. Dia gak suka pertentangan. Dia gak suka ribut. Dia gak suka amarah. Dia gak suka dendam. Orang yang penuh damai, orang yang penuh kesabaran, orang yang penuh kasih adalah orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ada nggak di sini orang yang suka damai? Bolimu hengge, bolimu hebu, begitu ya? Atau kita jadi orang yang tusuk-tusuk, iyo memang dia begitu itu, coba bilang, ayo barian, begitu ya? Ada nggak di sini? Yang suka ribut atau yang suka nusuk-nusuk dari belakang? Iyo, kasih panas kompor, apa istilahnya? Kompor hok 1000 sumbu. Ada nggak di sini yang kompor hok 1000 sumbu? Rasa-rasa diri ya, kalau rasa-rasa barangkali saya ini kompor hok 1000 sumbu. Ada sisi positifnya, memanas-manasi yang baik, tapi kalau memanas-manasi yang salah jangan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang penuh dengan damai dan sejahtera. Bicaranya penuh damai, bicaranya penuh kasih, bicaranya meredam, bicaranya penuh dengan kuasa, bicaranya membuat kita tenang, bicaranya, perlakuannya, tindakannya, kehadirannya membuat kita damai. Mereka adalah orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Bukan mau lihat, oh dia, tapi coba berkaca, apakah saya adalah orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Versusnya adalah orang-orang yang hidup dalam daging. Ayatnya yang kelima bagian A, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Daging ini bukan daging bokek atau daging sapi atau daging ayam, tetapi daging adalah manusia kita yang tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita buka bersama Kolose pasalnya yang ketiga, ayat 5 sampai 9. Ini versusnya orang-orang yang hidup dengan daging. Kolose 3 ayat 5 sampai 9. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan,
kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal demikian. Hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semua ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Di situ marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor, saling mendustai, dan lain sebagainya. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan. Orang-orang yang membawa bunga mereka adalah orang yang serakah, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan. Maka orang-orang yang hidup dengan kedagingan adalah orang-orang yang bertentangan dengan Roh Kudus. Orang yang penuh dengan roh, maka bicaranya penuh damai dan sukacita. Tapi kalau ada yang suka bicara-bicara kotor, maka dia belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Ada nggak yang suka bicara kotor? Bicara kotor itu kayak gimana ya? Patena oko atina. Nah, kira-kira itu bicara kotor, Pak? Atau menyebut hal-hal yang tidak benar. Patena mama begitu? Ada nggak yang sering bilang begitu? Ya, itu berarti dia belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Patena baune ayah. Nah, itu belum dipenuhi oleh patena langkai ayah, itu belum dipenuhi Roh Kudus. Mulai direm, marah, sesedikit darah tinggi, sesedikit emosi, akhirnya 3S. Stres, stroke, stop. Stres. Orang yang bikin salah, orang yang stres. Stres jadi stres jadi stroke. Stroke jadi stop. Yang stop kitoran, orang lain yang makan kue di ibadah penghiburan. Benar nggak? Tuh orang yang darah tinggi, dia lagi coba posting ini. Tuh orang yang stres, tuh orang yang stroke, tuh orang yang stop. Mereka datang melihat kita. Orang yang penuh dengan marah, orang yang penuh dengan geram, orang yang penuh dengan fitnah, orang yang saling mendustai, orang yang saling melakukan hal-hal yang benar. Mereka adalah orang-orang yang tidak dipenuhi Roh Kudus. Bukan siapa, tapi coba bertanya kepada diri saya sendiri, supaya di minggu-minggu Trinitas kita benar-benar dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita mengakui Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kita percaya Allah Bapa menciptakan, kita percaya Allah Yesus, Allah Anak menyelamatkan. Dan kita percaya bahwa Allah Roh Kudus punya kuasa untuk membebaskan kita, membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Allah Roh Kudus juga yang membangkitkan kita dari hidup lama menuju kepada kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Pulang dari tempat ini sebagai pesan firman Tuhan, matikanlah segala keinginan daging dan seluruh hawa nafsu di dalamnya. Ganti bajunya. Jangan ganti orangnya, tetapi ganti bajunya. Jangan ganti diri kita, tetapi ganti sifat kita. Jangan ganti orangnya, tetap menjadi Nurita yang sama, tetap menjadi Tatu yang sama, tetap menjadi Ucok yang sama. Tetapi cara berpikir kita berubah, cara kita bicara berubah, cara kita melakukan tindakan berubah. Menjadi orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, sehingga kita sempurna seperti Kristus. Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin.